untuk sesi ruang Zoom yang sudah kita buat. Nah, jadi rekan-rekan boleh melihat atau mengulas kembali. Oke, terima kasih Bang Mam. Boleh rekan-rekan yang lain yang ada kegiatan, saya harapkan juga boleh, tak apa-apa, tak masalah. Atau nyambil, misalnya ada sambil kegiatan boleh sambil mengikuti ruang Zoom gitu nih. Boleh, diperkenan kok, tak masalah. Kecuali kalau belajar ya, kalau belajar mungkin ada masalah dosennya. Kalau insya Allah kalau dengan kami tak ada masalah. Selagi kawan-kawan punya itikat untuk ikut, insya Allah kita coba mencari solusi terbaik untuk kawan-kawan supaya bisa ujian dengan mantap, ujian dengan tentunya ujian dengan eh, lebih maksimal. Gitu. Baik, kita sharekan bentuk ujian, bentuk buku jawabannya esai ya. Ini namanya buku jawaban esai ya, kan? Buku jawaban esai ini dia namanya bentuknya seperti ini. Jadi ini nanti berisikan nama rekan-rekan, nomor induk, NIM, tanggal lahir, nama mata kuliah, program studi dan lain sebagainya, masa ujian online. Ini nanti akan kita pandu di ruang ujian ya rekan-rekan. Nah, ini terdiri dari ada tanda tangan ujian di sini, rekan-rekan. Jadi peserta ujian wajib tanda tangan di sini, ya. Dia ada dua, rekan-rekan. Kalau untuk khusus ujian esai yang mata kuliah umum seperti ini bentuknya. Tapi kalau UKT atau TAP dia warna merah, rekan-rekan. Nah, kalau ini warna biru kan, dia warna merah kalau TAP. Kemudian bersihkan data yang sama, ya. Kemudian di sini ada tempat jawaban, buku jawabannya. Jadi untuk menjawab soal esai, saya sarankan rekan-rekan boleh buat dari atas ini, ya, dari atas ini boleh menulis, tapi jangan membayangi lambang UT ini rekan-rekan. Jadi boleh sebelum terkena dari batas ini, rekan-rekan langsung tap ke bawah saja untuk menjawabnya. Jadi itu kemarin arahan dari tim admin pengujian UT Pekanbaru, ya. Nah, ini ada kalau untuk buku jawaban rekan-rekan butuh berapa tuh kami siap untuk mempersiapkan buku jawabannya. Ya, jangan khawatir. Baik, itu untuk bentuk buku jawaban esai ya, rekan-rekan ya. Ada biru, ada merah. Kalau merah itu untuk khusus UKT TAP ya, tugas saya program. Kalau yang biru ini adalah ujian esai biasa, rekan-rekan. Oke, untuk pengantar ujian ya, mudah-mudahan ya Pak, persiapan-persiapan ujian kita bisa lebih matang ya, rekan-rekan. Kemudian Pak, permisi Pak. ya, silakan Kak. Izin bertanya ya Pak. Boleh, boleh. Silakan Kak. Kalau untuk PAUD Pak, kayak mana pula Pak? Kakak semester berapa Kak? Satu. Oh, oke, kalau Kak Sina semester satu tuh rata-rata tuh masih ujian objektif Kak. Makasih ya Nah, Pak. ABC aja Kak. Kakak tinggal milih aja pilihan ganda tuh. Bapak mau Baik izin Pak. bertanya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bang. Mohon izin, Pak, untuk bertanya, untuk sistem penilaian dari ujian esai itu seperti apa ya, Pak? Kurang lebih, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, terima kasih Mas. Kalau soal esai Mas, itu kombinasinya biasanya tergantung jenis mata kuliahnya juga. Nah, kalau tipenya mata kuliah jenis mata kuliah umum ya, tidak selain ujian UKT ya Mas ya. Selain ujian UKT itu biasanya mata kuliah esai itu akan dinilai dari komposisi jawaban yang rekan-rekan jawab. Nah, nah di sini kan kita akan mengetahui mata kuliah jenis-jenis mata kuliah yang kita ujiankan. Mata kuliah esai contohnya ada mata kuliah yang bentuknya eksakta, contoh di FKIP matematika biasanya atau ya mereka akan menemukan soal yang dalam bentuk eksakta. Kalau kalau penilaian eksakta sudah jelas, ya kan? Penilaiannya sudah jelas karena ada rumus dan ada penilaian-penilaian hal yang pasti seperti itu. Nah, kalau untuk mata kuliah umum yang sifatnya masih sosial, itu biasanya akan dikombinasi dengan pola jawaban atau argumen yang diberikan. Biasanya seperti itu, Mas.
Nah, untuk komposisi penilaian di essay biasanya eh, pasti begitu rekan-rekan jawab, ya, rekan-rekan jawab saja pasti sudah punya penilaian seperti itu. Nah, seperti itu, Mas. Mohon izin, berarti untuk tim penilainya itu berarti dari dosen atau dari tim UT-nya ya? Nah, Mohon izin, tim Pak. kalau untuk korektor UT memiliki tim tersendiri, Mas. Bisa jadi dari akademisi, ya, bisa juga dari eksternal UT sendiri. Biasanya mereka memiliki korektor tersendiri, Mas. Tapi tetap korektor yang di bidangnya seperti itu, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena kemarin sempat sharing juga kan sama dosen-dosen di Ya. tutor. Mereka kebingungan atau kurang sinkron Pak. Kami tanya untuk UAS ini kayak gitu. Mohon izin, Benar, terima kasih Pak. benar Mas. Jadi kalau di UT itu, kalau untuk esai, rekan-rekan jangan khawatir karena UT punya tim korektor tersendiri, ya. Ada korektor yang direkrut baik dari internal UT maupun eksternal UT, itu tentunya dari bidang-bidang akademisi, bahwasanya mereka direkrut dari UT langsung untuk menjadi korektor jawaban esai yang sudah rekan-rekan ujiankan, baik di S1 maupun di S2, seperti itu Mas. Ya, baik pun di S3. Di S3 itu lebih lagi kan, karena mereka keseluruhan baik S2 dan S3 itu soal ujiannya full menggunakan sistem ujian esai. Nah, jadi tentunya asahan penilaiannya itu berbeda dengan ketika kita ujian menggunakan ujian skema objektif. Jadi untuk esai saya sarankan, ya, ini trik juga. Jadi saya sarankan rekan-rekan memiliki pola argumen yang terarah, kemudian mata kuliah yang disajikan saat ujian tersebut bisa rekan-rekan kombinasikan dengan argumen-argumen yang terpadu sesuai dengan pemahaman rekan-rekan. Nah, kalau di UT itu Mas kondisinya ketika kita paparkan dengan ujian esai, UT lebih lebih menilai pemahaman mahasiswa terhadap konteks soal esai yang diberikan. Itu triknya, Mas. Jadi, Mas, silakan berargumen dengan pemahaman Mas, tentunya didukung dengan pendapat-pendapat, kemudian tentunya didukung dengan artikel-artikel yang bisa menopang pendapat tersebut. Seperti itu, trik yang akan lebih mantap supaya hasilnya lebih maksimal, Mas. Seperti itu, Mas. Baik Bapak, terima kasih Pak arahannya Pak. Sangat Oke, baik Mas. bermanfaat sekali Mudah buat Bapak. anu ya, Mas Fadil ini pertama nih ya di Magister ya. Oke, Ya, siap. Pak, betul Pak. Iya, karena apa Magister Manajemen ya Mas ya. Ya, tunggu manajemen tuh Mas, banyak tuh Mas ya kan. Peluang-peluang argumen yang bisa kita masukkan tentunya mengarah terhadap tentunya modul-modul, pendapat-pendapat ahli, kemudian teori-teori Mas. Itu nanti Mas combine saja Mas dengan pemahaman argumen Mas itu. Triknya gitu Mas. Oke, siap baik Bapak. Oke, baik. Baik, rekan-rekan, kita akan set sedikit tentang nanti malam besok akan kita bongkar. Pertama, penghitungan nilai UAS, kemudian bedah soal, ya, bedah soal UT aktual, ya. Ini tiga materi yang akan kita sajikan. Nah, kalau untuk materi malam ini, saya rasa dengan persiapan ini pertama tadi evaluasi pembelajaran, tentunya rekan-rekan sudah menempuh seluruh belajar online yang ada di UT ya, tutorial online, tutorial webinar dan lain sebagainya. Ini banyak sekali keluh kesah. Mudah-mudahan di semester ini agak kurang ya. Mudah-mudahan di semester ini lebih lancar, nilainya lebih mantap ya. Kemudian hasil ujian pun lebih maksimal lah. Kami harapkan seperti itu rekan-rekan. Ya. Kalau untuk fasilitas ujian, rekan-rekan jangan khawatir, sudah kami persiapkan dari Sentral Layanan UT Bengkalis dan kami mengucapkan terima kasih partisipasi dari kita semua rekan-rekan yang telah melakukan screening KTPU peserta ujian. Ini sangat kami butuhkan dan sangat penting sekali. Ini tentunya kalau kita istilahkan bahwasanya penyelenggaraan ujian ini tak akan sukses, tak akan berlangsung dengan lancar ketika seluruh elemen tidak saling menopang, terutama rekan-rekan mahasiswa yang sudah tentunya turut selain ikut belajar, aktif belajar yang susah payah menjadwalkan dan lain sebagainya, juga sudah secara langsung membantu penyelenggaraan kegiatan ujian kita ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa maksimal nanti ujiannya. Kalau untuk perangkat dan kesiapan sistem, insya Allah sudah menjadi tanggung jawab kami. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita semua, rekan-rekan ujian bisa lancar, ya, dapat nilai hasil yang maksimal. Sebelum kita
tutup untuk skema pertemuan malam ini karena seperti inilah yang bisa kita lakukan rekan-rekan untuk bersapa, kemudian melakukan pembahasan ya, pembahasan kemudian membagi trik. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa yang ada trik, kemudian ada yang hal-hal yang ingin disampaikan, ya dalam kondisi inilah kita bisa menyampaikan. Kalau tetap muka kan mungkin kita punya kesibukan lainnya, makanya kami menskemakan pertemuan online Zoom ini satu semester itu ada sekitar 6-7 kali ya. Mudah-mudahan itu bisa memaksimalkan kita untuk melancarkan komunikasi, kemudian memberikan peluang-peluang terbaru. Kalau untuk informasi di grup, mudah-mudahan insya Allah kami mengupayakan diupdate sesuai dengan informasi terupdate saat ini ya. Nanti ada persiapan setelah kegiatan ujian nanti kita akan melakukan pertemuan lagi Zoom terkait dengan persiapan registrasi mata kuliah Universitas Terbuka untuk semester genap. Ini seluruh ya, baik S1, S2, kemudian D3 dan D4 dan S3. Ini kita akan rangkumkan seluruh informasi kegiatan kita ini menjadi satu kesatuan bagian. Jadi nanti mahasiswa yang S1, D3, D4, dan S2 itu bisa saling bertukar informasi. Karena saya yakin dan percaya rekan-rekan yang hadir di sini atau yang kuliah saat ini yang masih menempuh sarjana tentunya pengen menyambut atau menyambung perkuliahannya di jenjang yang lebih tinggi. Ini salah satu penghubung gitu ya, penghubung. Jadi mahasiswa S1 bisa berkomunikasi dengan mahasiswa S2. Begitu juga mahasiswa S2 bisa berkomunikasi dengan mahasiswa S3. Tapi kalau di Bengkalis belum ada nih. Belum ada yang doktoral ya. Mudah-mudahan nanti ada ya. Saya doakan ada yang ikut program doktoral S3 di Universitas Terbuka. Ini ada dua konsistensi ilmu ya, yaitu doktor administrasi publik dan dokter manajemen. Jadi kawan-kawan yang S2 manajemen mudah-mudahan saya doakan bisa ke S3 manajemen nanti. Amin. Macam Mas Fadil saat ini menempuh magister manajemen di UT. Mudah-mudahan saya doakan bisa menempuh S3 manajemen Mas ya, jadi doktoral manajemen di Universitas Terbuka. Amin. Itu Pak, Baik, makasih Pak. ya Mas Fadil. Oke. Baik, untuk closing statement kita sharekan dulu ada saya ulang lagi rangkuman mata kuliah pertemuan kita ini terkait dengan persiapan kegiatan ujian gitu ya rekan-rekan ketahui bersama bahwasanya kegiatan di semester ini kita punya 2 tempat ujian dengan kapasitas 6 ruang ujian ya. Jadi ada di SMK Negeri 1 Bengkalis dan ada di Warnet Browsing Net ya, warnetnya pendidikan ya yang sudah berkolaborasi dengan Universitas Terbuka sejak tahun 2019 ya. 2019 BrowsingNet sudah bergabung bersama UT ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Jadi BrowsingNet ini adalah warnet yang menopang terkait dengan dunia pendidikan. Nah, satu-satu warnet yang saling support untuk kegiatan pendukung untuk dunia pendidikan rekan-rekan ya. Jadi ini kita ulas kembali rekan-rekan terkait dengan kegiatan ini SMK Negeri 1 Bengkalis. Kemudian nanti saya akan menginformasikan eh, alamat ya, alamat. Ini khusus bagi mahasiswa baru kita ya, yang baru ujian mungkin di semester ini yang masih belum tahu alamat SMK Negeri 1 Bengkalis di mana dan di BrowsingNet nanti akan saya share di grup kita ya, lengkap dengan Google Maps-nya. Nah, jadi kawan-kawan tidak khawatir untuk sesat di jalan seperti itu. Oke, ini tadi pastikan KTPU sudah di screening dan dicap oleh petugas resmi dari Kantor Salut UT Bengkalis. Kemudian baca informasi wilayah tempat ujian, baca informasi jadwal dan sesi ujian ya. Baca informasi password ujian rekan-rekan. Kemudian lakukan prosedur ujian. Kemudian ini saya sebutkan tadi rekan-rekan, ini bentuk kartu tanda peserta ujian yang sudah di screening. Ini langsung dicap basah oleh tim sentra layanan UT Bengkalis sebagai bentuk validasi kepesertaan ujian. Kemudian jangan lupa juga untuk memakai BEBET atau BED EKTM ya. Bagi mahasiswa baru yang belum punya BED EKTM masih bisa sampai hari Jumat nanti untuk mengambil ya. Silakan langsung ke kantor UT Bengkalis ya. Kalau yang lama tentunya kami sudah ngeprint ya, sudah kami buatkan, silakan dipakai lagi. Itu sampai selesai rekan-rekan ya. Jadi BED EKTM itu adalah sampai selesai rekan-rekan kuliah. Oke?
Nah, Pak, kalau hilang macam mana? Ya, kalau hilang kita buat ulang lagi seperti itu. Tak masalah. Kalau dapat jangan sampai hilang, karena makainya kan 6 bulan sekali ya. Ya. Kemudian, rekan-rekan, kami ingatkan kembali bahwasanya untuk keterlengkapan peserta ujian UAS ini membawa kartu tanda peserta ujian, ya, KTPU, jadwal ujian sudah screening ya. Memakai badge EKTM, membawa alat tulis, pena, tip X boleh, penghapus boleh, pensil juga boleh, dan kelengkapan alat tulis lainnya. Nah, kalau untuk pakaian, kita untuk hari Sabtu besok adalah pakaian batik. Kemudian untuk hari Ahad atau hari Minggunya kita boleh kemeja rapi, sopan, dan menyesuaikan. Memakai sepatu rekan-rekan ya, kami harapkan tidak diperkenakan memakai sandal, jeans, dan kaos oblong tentunya. Itu otomatis nanti bisa dikeluarkan oleh tim pengawas. Begitu, rekan-rekan. Ini kesiapan sistem kita yang sudah kita bangunkan di SMK Negeri 1 Bengkalis. Ya, seperti ini ruang labornya ada 30 komputer, sekitar 30 di setiap ruang sesi ujian. Kemudian ada dilengkapi AC. Jadi kalau kalau ujian UO atau online ini kita pasti ujian di ruang ber-AC. Jadi sangat nyaman mudah-mudahan rekan-rekan. Ya, ini sudah kita persiapkan. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk evaluasi dan persiapan ujian ya. Ini tentunya kawan-kawan mahasiswa baru kami harapkan bisa menyesuaikan ya. Kemudian kalau ada yang bingung boleh bertanya, kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Ini untuk supaya ekosistem belajar kita tuh lebih mumpuni, kemudian juga ekosistem ujian kita juga bisa terancang lebih matang. Kemudian tentunya proses ujian lebih lancar dan mendapatkan nilai yang diharapkan atau nilai yang tentunya nilai maksimal. Nah, jadi nanti akan kita kemas lagi pertemuan kita ini di malam besok di jam yang sama ya rekan-rekan. Nanti linknya akan saya sharekan kembali ya. Kalau malam besok kita akan mencoba langsung kegiatan bedah soal dan trik ujian di Universitas Terbuka seperti itu. Jadi lebih teknis lagi kalau malam besok. Kalau kita padukan malam ini semua nanti kebingungan pula. Jadi tak maksimal. Nah, kira-kira rekan-rekan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, ada yang hal-hal yang mungkin mau didiskusikan, saya persilakan rekan-rekan ya. Sebelum ruang Zoom ini kita selesaikan, kita ada sekitar 15 menit lagi lah untuk sesi Zoom kita nih yang part kedua nih. Jadi nanti di malam besok kita akan lebih teknis lagi rekan-rekan. Ada bedah soal ujian Universitas Terbuka, bedah soal UT aktual. Ada dua. Kemudian nanti ada penghitungan nilai UAS ya. Penghitungan nilai UAS yang akan kita informasikan di ruang Zoom kita ini. Jadi harapan saya tentunya kita bisa saling berbagi trik ya ujian ya supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang sempurna tentunya. Nah, kalau untuk pengambilan KTPU kami harapkan masih bisa sampai hari Jumat, rekan-rekan, hari Jumat sore ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang akan melihat tempat ujian, insya Allah rekan-rekan bisa mengakses tempat ujian di hari Jumat sore jam 4 sudah bisa mulai ya, sudah bisa mulai. Kemudian eh, boleh di SMK Negeri 1 Bengkalis maupun di Browsing Net. Kalau Browsing Net itu kita di lantai 2 ya rekan-rekan ya. Kita ujian di lantai 2 Browsing Net. Nanti ada spanduknya. Kami siapkan spanduknya ya. Spanduk yang akan kami letakkan di depan pagar masing-masing ya rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengetahui selain maps yang akan saya sampaikan nanti ada eh, spanduk yang kami tempatkan di tempat ujian kita. Jadi dah ada informasi mahasiswa ujian UT, sudah ada informasi maps-nya dan lain sebagainya. Oke, Bang Fahmi ya, Muhammad Fahmi bertanya untuk warna alat tulis ya, pena kalau boleh sarankan kalau kawan-kawan yang ujian esai ya nantinya, saya sarankan untuk menggunakan pena ballpoint dawat kental ya, seperti pena pilot
ya, yang berdaulat kental ya, jangan berdaulat cair karena kalau berdaulat cair ini akan berpendar saat kita melakukan screen screen scan, rekan. Saya harapkan penanya itu dawatnya dawat kental saja, yang murah meriah tapi disitulah trik scan kita itu bisa jelas. Kalau pakai pena cair ini sangat berisiko rekan. Kadang nembus, kadang berpendar saat di scan. Jadi saya harapkan menggunakan atau membawa pena ballpoint biasa saja yang dapat kental ya. Ini untuk seluruh lah kalau dapat kan. Karena nanti kita ada proses tanda tangan absen ya yang diminta dari masing-masing pengawas ruang. Kemudian saya sarankan lagi, saya ingatkan lagi bahwasanya apapun yang ditegur oleh Bapak Ibu pengawas ruang diharapkan rekan-rekan tetap mematuhi ya, kemudian eh, mematuhilah setiap arahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengawas ruang ya, untuk penyelenggaraan ujian rekan-rekan lebih maksimal ya, lebih aman dan tentunya lebih eh, bisa bagaimana membuat ekosistem lingkungan ujian di ruang itu lebih kondusif. Jadi sehingga berita acara yang disampaikan oleh masing-masing pengawas ruang itu adalah ujian berjalan dengan aman dan lancar. Seperti itulah rekan-rekan gambaran yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana kesiapan kita di ruang ujian. Nah, karena apa? Karena kami di Sentra Layanan UT itu sebenarnya tidak punya akses yang sangat mobile untuk masuk keluar ruangan ujian, ya. Karena kami menyiapkan di perangkat sistem pengujiannya langsung, ya. Kalau untuk di kelas dan proses ujian itu memang haknya dari Bapak Ibu pengawas ruang. Jadi mari kita lakukan kondisi yang kondusif lah untuk pelaksanaan ujian nantinya, seperti itu. Dan nanti ketika beberapa hal yang sifatnya teknis yang tidak bisa rekan-rekan pecah, nanti silakan rekan-rekan untuk eh, menanyakan langsung ke pengawas ruang. Jadi nanti di sistem ujian kita itu ya nanti kita akan lakukan tryout besok ya, tryout untuk panduan ujian online. Kemudian nanti ujian UASnya itu bentuknya seperti apa, kemudian kita bedah soalnya ya. Kita cari trik bagaimana kegiatan ujiannya, ya kan? Untuk bisa penyelenggaraan ujian itu sesuai dengan konsep yang sudah diketentuan oleh universitas terbuka itu sendiri. Baik, rekan-rekan, mungkin tidak ada lagi pertanyaan tampaknya di kolom Zoom kita. Ya, sesuai dengan target, hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan kegiatan briefing, evaluasi pembelajaran dan persiapan awal menuju ujian UAS. Kemudian nanti besok malam kita lanjutkan lagi hal teknis ya, langsung ke hal teknis untuk persiapan bedah soal ujian dan apa-apa saja trik tips yang bisa kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, ini saya rasa masih kita yang membuat gebrakan itu rekan-rekan, bahwasanya kita membuat kegiatan bedah soal ujian dan ini kita pengen kita sampaikan ke seluruh mahasiswa UT ya, tentunya nanti lebih siap lagi gitu, lebih siap karena mengapa, karena sistem ujian UT ini soalnya luar biasa, tipe HOT HOTS namanya, baca soal aja sudah kita sudah berpikir keras apalagi kita mau menjawabnya, seperti itu rekan-rekan. Jadi ketika kita dipaparkan dengan metode model soal yang seperti itu, kita ada trik tips untuk cara cepat menjawabnya, cara tidak pusing untuk menjawabnya. Jadi besok kita coba ya, baik yang esai maupun yang objektif nanti kita coba lakukan pekajian lah lebih dalam. Nah, jadi mulai semester semalam sudah kita mulai. Semester ini akan lebih kita dalami lagi karena mengapa? Kami juga di Sentra Layanan UT Bengkalis tidak berpangku tangan saja untuk tidak mengikut perkembangan pembuatan soal UT, kemudian bagaimana kemasan-kemasan soal UT itu dibuat, kemudian apa saja mutakhir-mutakhir atau teknologi mutakhir, kemudian materi-materi yang termutakhir yang dibuat atau dibangun dari soal itu. Jadi dengan adanya kegiatan Zoom ini, inilah kesempatan kami untuk bagaimana bisa membangun ekosistem ujian yang persiapannya matang untuk seluruh mahasiswa UT yang berada di sentra layanan UT Bengkalis tentunya. Ini khusus UT Bengkalis aja nih.
Nah, jadi kalau daerah lain saya wallahu alam bisawab belum tahu. Saya tanya dengan pengasih-masing pengelola, mereka tidak membuat hal seperti itu, rekan-rekan. Adanya bedah soal UT ini ada di Sentral UT Bengkalis. Ini menjadi salah satu bentuk program pelayanan kami kepada seluruh rekan-rekan ya. Selain program pelayanan langsung di kantor layanan UT Bengkalis ya, di Sekretariat UT Pelayanan Mahasiswa, kita juga membuat pertemuan-pertemuan Zoom ini dengan kemasan-kemasan materi yang mungkin bisa kami kemas lebih mendalam, terutama untuk kesiapan-kesiapan ujian. Jadi kesiapan ujian ini menjadi momen penting bagi kami untuk pastikan rekan-rekan ini bisa punya eh, pembekalan yang cukup bagaimana untuk bisa menelaah, kemudian bagaimana bisa untuk memahami dan bagaimana bisa untuk menyikapi setiap soal ujian yang UT berikan seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar nih. Kami mempelajari dari berbagai sistem dan sumber referensi, rekan-rekan juga berbagai referensi dan modul serta kegiatan tutorial-tutorial online yang sudah dilakukan. Mungkin waktu kita tinggal 7 menit lagi rekan-rekan. Biarkan saja ya nanti sampai dengan waktu ini selesai, maka selesailah sudah juga kegiatan Zoom kita pada malam hari untuk sesi pertama dan kedua nih ya. Jadi pertemuan 45 sudah kita gabungkan besok 67. Untuk pertemuan malam besok kita akan rangkumkan 2 atau 3 materi kalau dapat, kalau sempat ya. Kalau misal tahan sampai jam 10 kan tak enak juga kan karena terlalu malam karena kita mulai juga jam 8. Saya takut nanti kawan-kawan ada kegiatan lain dan sebagainya. Jadi kita kemas lah sampai jam 9.30 ini waktu yang sudah mumpuni lah untuk kita saling bersembang seperti ini ya. Kemudian nanti saya jelaskan lagi nanti untuk persiapan ke depan ya. Nanti UT akan ada 3 skema ujian ya, mungkin ada ujian yang berbasis mobile. Nanti akan kami sharing kembali rekan-rekan. Karena ujian UO berbasis mobile atau berbasis HP Android masing-masing ini tidak semudah yang kita bayangkan karena spesifikasi HP Androidnya itu ada, kemudian kekuatan jaringannya juga ada ya. Karena mengapa? Kalau ujian UOBM sama UO Proctoring ya, ini punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya apa? Salah satu kelemahannya adalah ketika kita terreject dengan kendala jaringan internet, maka seluruh pengujian itu langsung terreject seluruhnya, rekan-rekan. Beda sama ujian UO yang berada di kelas yang akan kita selenggarakan besok. Ketika rekan-rekan terreject dari sistem ujian, maka kami bisa akan mengembalikan rekan-rekan lagi ya untuk melanjutkan sampai mana ujian rekan-rekan mulai sampai situlah kami mulaikan kembali. Jadi tidak ngulang dari awal. Berbeda sama UOBM sama proctoring rekan-rekan. Ya, ini risikonya besar, kemudian aksesnya fleksibel juga besar kan, mudah. Ujian bisa dari rumah. Kemudian ujian UOBM juga pakai HP masing-masing kan gitu. Cuma mendownload beberapa aplikasi yang berada di Play Store UT ya untuk melaksanakan kegiatan ujian. Jadi nanti akan kita kemas lagi ya bagaimana sistem pengujian itu bisa rekan-rekan pahami lah ini konsepnya. Kemudian untuk saat ini saya harapkan fokus saja dengan ujian UOLP atau ujian live proctoring yang akan kita adakan besok di tanggal 20, 21, 27, 28 dan 4 Juli di SMK Negeri 1 Bengkalis dan Browsing Net. Nanti akan kita informasikan lagi persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan, kemudian pakaian, kemudian alat tulis yang dibawa, selanjutnya ketentuan peraturan ini menjadi pembahasan kita yang lebih rangkum lagi untuk seluruh mahasiswa ya. Kalau mahasiswa yang sudah senior, saya rasa ini sebagai untuk evaluasi lagi. Yang mahasiswa baru, rekan-rekan mahasiswa baru tentunya ini menjadi informasi terbarukan. Mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah hadir dan bersama-sama kita mengkaji dan mengulang kaji lagi terkait dengan kesiapan evaluasi pembelajaran dan ujian nantinya. Sampai jumpa dari saya untuk malam besok. Kita akan pertemuan 6-7 ya untuk persiapan teknis ujian. Ini saya rasa ini lebih mudah-mudahan lebih lebih mantap lagi nih semester ini.
Baik, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya informasikan lagi, jangan lupa untuk mengambil kartu tanda peserta ujian dan lakukan screening peserta ujiannya di kantor UT Bengkalis ya sampai dengan hari Jumat jam 4 sore ya itu batasnya. Kemudian untuk melihat tempat ujian rekan-rekan bisa melihat pada jam 4 sore juga ya untuk melihat tempat ujian, kemudian lokasi lokal, lokasi ruang ujian dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.